Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Tuan Syarif, luar biasa. Pada sore hari ini kita ketemu dalam hal membicarakan, ini luar biasa ini sebetulnya. Oleh karena itu jangan lupa ini kalau sudah didengar nanti tolong di share, like, komen, subscribe. Jangan lupa yang satu ini. Sekarang kami mengundang ini ada namanya istilah di Provinsi Riau sekarang ini berdiri suatu lembaga pendidikan. Ini yang dinamakan adalah ISK Rumah Coaching Riau. Apa pula ini nama rumah ISK Coaching Riau ini pula? Kabar ini sangat penting dalam perkembangan zaman pada hari ini, dalam menciptakan keseimbangan hidup manusia antara emosionalnya, antara kecerdasannya, juga menyangkut masalah spiritualnya. Ini perlu ada keseimbangan. Oleh karena itu kabarnya, ini kabar ini kita akan dengar nanti apa itu lembaga ISQ Rumah Coaching Riau. Cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami sengaja mengundang ISQ Rumah Coaching Riau ini yang sebagai bintangnya ini adalah Encik Embong. Siapa lagi tak kenal dengan Encik Embong? Saya akan panggil dia nanti untuk menjelaskan ini. Kemudian kabarnya bersama dengan Encik Embong ini ada juga yaitu Pak Supriyanto, kemudian Eva Rianti, kemudian lagi ada Suparman. Assalamualaikum. Ini berempat ini atau bertiga ini akan tampil memberikan penjelasan tentang apa itu ISQ Rumah Coaching Riau. Baik, Assalamualaikum Ibu Bumbung. Coach Muk. Coach ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Gimana? Ibu pemain apa sekarang? Cukup apa segar? Subhanallah, alhamdulillah, berkat nikmat Allah. Ya? Tapi tugas tetap jalan. Tetap, insya Allah. Ya. Ya. Luar biasa. Kemudian di samping Bencungung adalah Ibu Coach Eva. Coach Eva. Coach Eva. Iya. Mana coba cukup makmur nampaknya. Alhamdulillah. Bahagia. Bahagia ya. Luar biasa. Kemudian juga didampingi Pak Supriyanto ya. Coach Suparman. Suparman, mohon maaf. Tuan. Pak Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, bagi tiga narasumber ini kita berbincang pada sore hari ini. Apa itu ISQ Rumah Coaching Riau? Iya. Mungkin ini satu lembaga yang sekarang cukup berkembang, Coach. Ya. 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 Di Rusia ya, yang terkenal ada SQ Harry Ginanjar. Hari Ginanjar. Dan cukup banyak orang berminat untuk dilakukan pelatihan coaching dan ya, untuk meningkatkanlah Ya. kualitas manusia ya, untuk menjaga keseimbangan hidup. Saya. Kadang banyak orang kadang kayak emosi gitu ya. Iya betul. Kadang itu kerjanya tidak begitu diharapkan ya. Mana orang bisa berbuat sesuatu ya, kalau emosi menonjol, kemudian etos kerja tak begitu Baik. bergairah ya. Ditambah lagi rohani pun tidak jelas ya. Ya, saya. Mau kemana diarah hidup ini kan itu. Nah, oleh karena itu silakanlah Encik Embong sebagai coach untuk menjelaskan apa itu ISQ Rumah Coaching. Masya Allah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ISQ Rumah Coaching Riau ingin memperkenalkan diri bahwa sejak Juni 2022 ini kami membentuk komunitas ISQ Rumah Coaching Riau terdiri dari 5 orang coach profesional yang produk dari ISQ bawah naungan Dr. Ari Ginanjar. Untuk itu
Berterima kasih kami sudah diundang dalam pertemuan ini karena hadir Dr. Suparman sebagai coach profesional, Ibu Eva sebagai coach profesional, Coach Anto sebentar lagi insya Allah akan bergabung, dan Coach Dini. Dan bersama saya, kami berada di Jalan Tanjung Jaya 2 nomor 9, tidak jauh toh. Memang untuk di Riau baru satu-satunya. Satu-satunya. Apa yang kami lakukan? Kami ingin berkhidmat di Bumi Lancang Kuning ini untuk membersamai para calon-calon coach. Mengapa calon coach? Kalau kami namanya coach, orang-orang yang akan kami coaching itu adalah coach nama dia. Apa yang kami lakukan? Kami menginginkan bahwa segala potensi yang ada pada calon coach itu bisa terkuak, bisa terkupas, bisa terlihatkan apabila melalui proses pengcoachingan yang akan kami lakukan. Itu kami berada di bawah naungan ISK Pusat oleh Dr. Adi Ginanjar. Iya. Oh itu ya. Jadi acuannya pada ISK yang di pusat ya di bawah Eri Ginanjar ya. Tetap itu. Ya. Nah, lalu kira-kira apa peranan daripada ISK Rumah Coaching Riau ini ke depan ini, peranannya apa untuk ikut tadi sebagai suatu lembaga ya, suatu badan yang membina ya terhadap sumber daya manusia yang saya katakan tadi itu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Tok Wan. Waalaikumsalam. Memang kita melihat ya, dengan perkembangan zaman ini, kita melihat dalam pengembangan sumber daya manusia, ya, pengembangan kompetensi. Sebetulnya ada dua, ada secara formal kan, ada secara informal. Maka coaching ISK ini kan sebetulnya coaching yang memiliki 3 dimensi. Ya. Coaching menggunakan dimensi intelijensi, kemudian emosional dan spiritual. Maka disebut dengan 3.0 atau 3.0. Jadi coaching ISK itu coaching yang menggunakan 3 dimensi. Kenapa demikian sebetulnya? Kenapa coaching ISK ini pada akhir-akhir ini tren ya? Karena memang kita lihat sudah begitu banyak bentuk-bentuk program-program dalam pengembangan sumber daya manusia, tetapi kita juga belum melihat. Bahkan kalau kita mengacu kepada visi misi Indonesia 2025 itu adalah Indonesia maju, 2045 Indonesia emas. Bagaimana kita mencapai masa maju dan emas itu? Kalau kita sendiri juga tidak punya pendekatan-pendekatan yang bisa menggali potensi orang. Kenapa potensi? Banyak sekali kan profesi-profesi yang mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, tetapi selalu kita mengembangkan kompetensi itu berdasarkan kehendak kita sendiri. Ya, kemauan kita, dan pengalaman kita sendiri. Tidak kita kembangkan potensi yang mereka miliki. Kenapa? Kenapa coaching ISK memiliki dasar seperti itu? Karena pada dasarnya manusia adalah, kalau gurunda kami sampaikan, manusia itu bukan ember yang kosong yang harus diisi. Tapi manusia adalah api yang harus dibakar. Kenapa? Karena setiap manusia itu memiliki kekuatan, power dari secara spiritual yang kita sebut, kalau dalam, mohon maaf, dalam agama Islam disebut dengan Asmaul Husna misalnya. Tetapi selama ini kita belum, ketika kita memberikan stimulus, merangsang, memberdayakan, menggerakkan, menggali, itu belum kita gali. Sehingga pada setiap manusia sebetulnya dia mampu mencapai kondisi yang optimal. Tetapi fakta sampai saat ini, baik di dalam proses pengembangan sumber daya manusia maupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang saat ini ada coaching formal, terutama dalam proses pengembangan kompetensi. Dan ada coaching informal, Tok Wan. Ya, ibu-ibu kadang-kadang di rumah kalau melihat anaknya, "Anak, kamu sekarang mau kemana?" "Mau ke sini, nyambung ke prodi ini, Ibu." "Ma, loh, itu gak bagus tuh, Nak. Itu yang sekarang, zaman sekarang ini yang tren adalah misalkan prodi A lah yang bagus." Itu kan kehendak kita. Tapi kita tidak gali bagaimana menggali potensi anak kita dalam mengembangkan keinginan dia. Kita tinggal mengarahkan, menggali. Kenapa, Pak? Pada dasarnya mereka punya power. Punya potensi. Punya potensi.
yang belum kita gali. Nah, inilah kita hadir tadi dengan kawan-kawan, ada Coach Eva, Coach Embong, ada Coach Dini, Coach Anto, bergerak berlima yang sudah dilegalisasi oleh Menara 165, Gurunda Ari Ginanjar. Kita mendirikan sebuah lembaga yang berpartisipasi dalam pembangunan bangsa Indonesia ini yang kita sebut dengan Lembaga Coaching ISK Riau. Ini sebetulnya ya. Ini sangat menarik ya. Terutama juga dalam dunia bisnis ya, dunia usaha juga, bagaimana meningkatkan performan pada kinerja setiap karyawan. Kemudian juga coaching leadership misalkan seorang pimpinan ya, kita kenal dengan banyak level-level pimpinan yang setiap pimpinan ini tentu memiliki fungsi, ada leadership adaptif, ada serving leadership, ya kepemimpinan yang melayani, pemimpin yang adaptif, tapi selalu setiap capaian visi suatu lembaga, capaian visi dan misi suatu anggaplah suatu OPD itu hanya sebatas kemampuan pimpinannya, tidak sebatas kemampuan seluruh orang di dalam. Nah, ini pentingnya Coaching ISK itu. Baik, terima kasih Pak. Lalu kalau begitu caranya, jadi saya sampai kesimpulan nih, bahwa sebetulnya ISK Riau ini bagaimana untuk melayani jasa one on one ya, artinya perorangan dalam coaching di bidang pendidikan ya, di bidang usaha ya, seorang manajer lah ya, kemudian juga dalam pemerintahan, kepemimpinan, tentu itu kaitannya ya. Karena bagaimanapun dalam keseimbangan manusia yang sebagai sebagai pelaku itu perlu ada keseimbangan tadi itu kan, yaitu keseimbangan bukan dari segi emosionalnya, intelektualnya, dan spiritualnya itu ya. Betul. Nah, tadi kan timbul misalnya tipe manusia ini kan dia mau cepat, umpamanya ya, suatu pekerjaan mau cepat, gitu ya. Kota cepat nanti emosi kayak itu ya. Ini kan perlu kan menjaga itu ya. Penuh tekanan. Penuh tekanan, terpaksa kan ya. Nah, ini semua sekali perlu dilakukan coaching dan pelatihan. Bagaimana pandangan Ibu? Pemikiran yang saya katakan tadi itu. Ya, jadi ternyata memang sekarang ini udah nggak zaman ya nasihatin gitu. Ya, nasihatin ya. Udah nggak zaman kita ikungin anak-anak generasi muda sekarang, apalagi kalau di kantor-kantor sekarang udah kaum milenial gitu. Jadi inilah coaching itu seperti metode yang mencerdaskan bangsa gitu ya. Tidak dengan cara menasihati, mencekoki, tapi dengan cara menggali potensi dirinya sendiri yang ternyata mereka itu adalah seorang God masterpiece gitu. Ciptaan Tuhan yang luar biasa yang bisa menelurkan potensi yang kadang mungkin kalau dengan diceramahi belum tentu keluar seperti itu. Gitu ya. Jadi kita dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan dan sambil keterampilan mendengar akhirnya bisa menelurkan menelurkan suatu solusi ya yang mereka butuhkan, tapi mereka kaget kok bisa ya tanpa perlu dinasihati, tanpa perlu diceramahi, kok bisa ya aku keluar seperti ini potensinya gitu. Oh gitu. Karena saya pernah pengalaman juga sebagai coach, pernah jadi coach juga, jadi pernah ngalami juga di coach gitu, jadi kok bisa ya keluar solusi tanpa perlu dinasihati gitu. Dan solusi itu ternyata luar biasa gitu, bisa membuat hidup saya jadi lebih baik gitu. Oh gitu ya. Jadi sama juga saat saya meng-coach di bidang pendidikan, di bidang parenting, di bidang leadership gitu. Itu semuanya ujungnya pengennya sih mereka nemu sendiri gitu. Biasanya sesuatu yang nemu sendiri itu ibaratnya cahaya yang gitu keluar dari dalam keluar, yang akan membuat dia akan lebih lama gitu, long lasting di dalam diri ingatannya, terus dalam menjalankannya dia juga lebih mudah teringat karena kan dia sendiri yang ngeluarin gitu kan. Oh gitu ya. Dia sendiri yang mengeluarkan solusi itu, bukan kita hanya bertanya dan bertanya. Oh gitu ya. Dan bertanya gitu. Jadi sifat kita menggali ya. Menggali kejiwaan dia lah ya. Betul. Ya, kejiwaan dia itu apa? Pada intelektual juga. Intelektual dia ya. Dan gimana tingkat emosional dia. Oh gitu ya. Dan ini bagaimana kan istilah sekarang tu apa dia, membentuk manusia yang berkarakter. Dah, jadi. Itu. Jadi ke sana ya. Iya. Betul sekali itu. Bagaimana menuju ke menciptakan manusia yang berkarakter yang kaitan tadi dalam pelatihan dan coaching tadi itu. Sebenarnya mengarahnya kemana?
Tapi dengan proses kami bertanya, terus bertanya, mendengar, kemudian kami mengambil kata kunci, kami giring lagi sehingga nampaklah dia membawa dirinya, si koci ini membawa dirinya bahwa dia berbuat sesuatu itu pasti karena ada sesuatu yang dititipkan oleh Allah. Karena kita sebagai khalifah di muka bumi ini pasti punya kelebihan tersendiri, sehingga yang dia selama ini tidak tahu mencapai ke sana, tetapi akibat pertanyaan-pertanyaan kami yang terus-menerus dan tersistematis serta terstruktur, dia akan terperangah, ternyata ini ya yang saya miliki gitu. Baik masalah pendidikan, masalah kinerja, masalah capaian target, itu semua ada hal-hal yang di dalam itu spotting dari dalam diri dia tuh. Tapi ada juga hambatan dalam diri dia. Ada ya. Sehingga disitulah seni kami harus pandai mencari di titik mana sebenarnya dia. Iya. Cuman pelan-pelan. Nanti kami akan tahu dia mintanya supportnya di mana. Dia bilang gitu. Terus dia juga akan juga mengeluarkan ternyata apa yang saya kerjakan selama ini ada ada unsur Asmaul Husna yang dimiliki dia. Misalnya saya mau mengerjakan itu karena saya peduli. Kalau kita giring lagi pedulinya kenapa dan sebagainya dapat nanti di dalam garis atau Asmaul Husna yang dia miliki gitu tuh. Gitu ya. Tapi memang punya cara tersendiri tuh untuk bertanya itu. Jadi kalau begitu dia bagaimana menyadari dia ya dirinya itu bahwa Allah menciptakan dia itu sebetulnya manusia yang sempurna. Ya enggak ya? Allah mengatakan bahwa aku ciptakan manusia itu secara sempurna. Kesempurnaan itu dibarengi dengan pertama tentu juga dia dibekali dengan imannya, kemudian dengan pengetahuan intelektualnya, kemudian dalam dirinya ada emosionalnya, ada nafsunya. Betul. Iya. Nafsunya ya, keinginan ini, keseimbangan inilah yang harus disadarkan, mainkan itu ya. Sehingga dapat nanti solusinya atau ini loh selama ini yang sudah terpendam, ini rupanya gitu, dia baru tahu ini rupanya ya gitu tuh. Seninya pula dalam proses coachingan coaching itu ya. 3.0 itu pula ada 3 dimensi yang kata Pak Parman tadi, Coach Parman bilang intelektual kita kejar, tetapi begitu kita giring pelan-pelan ternyata dapat emosionalnya, begitu kita kejar lebih dalam lagi jumpa spiritualnya. Itu tuh. Jadi manusia yang sempurna ya. Ini yang ingin kita kembangkan tuh. Jadi itu banyak jadi kembali, jadi Ustaz selama tak payah lagi. Manusia yang sempurna ya. Datang ke SK Coaching Riau. Nah, baik, kita lanjutkan lagi, menarik nih. Jadi kembali tadi saya berpikir ini kan sekarang kan digalakkan bagaimana kita menciptakan generasi yang berkarakter. Itu kan artinya apa? Generasi yang tahu dengan dirinya. Watak kepribadian itu sebagai warga negara, sebagai misalnya kalau kita sebagai agama Islam, kita tahu di hati diri kita kan itu kan ya. Dan potensi apa yang perlu kita kembangkan diri kita. Itulah ya. Nah, saya ingin tanya sekarang dia. Sejauh mana kesadaran itu apabila mereka ini sudah dilatih itu dalam perubahan dirinya itu karakter ya. Ya, karakternya itu. Sehingga jadi satu kesadaran gitu. Kesadarannya ya. Baiknya. Memang kalau bicara karakter ini kan sangat luas ya. Multifaktor. Kalau dalam hidup kita bisa bagi dua. Ada pengalaman positif, ada pengalaman negatif. Sudah jelas pengalaman itu mempengaruhi sebetulnya ya. Tetapi justru cenderung kita ketika bicara ke depan, karena coaching bicara ke depan. Ya, kalau mungkin profesi-profesi lain lebih cenderung bicara ke belakang. Permasalahan masa lalu. Kita kan bicara target ke depan seperti apa. Cenderung orang melihat pengalaman-pengalaman hidup yang negatif, yang mempengaruhi cara dia berpikir, mindsetnya.
mempengaruhi cara dia bertindak, bersikap, berperilaku yang tadi kita sebut sebagai kita kemas dengan sebuah karakter. Maka cenderung kita lihat karakter orang kita tidak tidak konstruktif, kurang positif, justru lebih cenderung melihat hambatan dan permasalahan dalam melakukan sesuatu. Kita anggaplah begini, seseorang di dalam membuat karakter menulis buku. Iya. Kalau kita lihat sekarang generasi muda paling nggak suka menulis buku. Iya, karena lebih semua sekali sudah main. Karakternya lebih suka lihat baca WA. Iya, digital kan. Digital, ya. Tapi tidak menulis. Kita tanya sama orang, kenapa kamu menulis buku? Ini kan tadi coaching kan dua pendekatan, bertanya dan mendengarkan, questioning and listening. Banyak yang menjawab, ya supaya saya menambah income dengan menulis buku. Iya. Ya, berarti orientasinya material. Orientasinya masih berupa intelektual. Ya, bahwa buku dijadikan sebagai niatnya, inak malu biniat kita lihat dari Islamnya, adalah untuk menambah income per kapita. Bagaimana kalau bukunya nggak laku? Maka dia akan stres, sehingga orang punya karakter. Iya. Nggak mau buat buku. Timbul. Itu dia, muncul karakternya. Putus asa ya? Putus asa. Karena orientasinya intelektual atau material. Tanya lagi orang kedua, misalkan, kenapa kamu buat buku? Oh, supaya saya terkenal, orang bisa baca, dan saya membanggakan saya. Yeah. Bagaimana kalau bukunya nggak laris, nggak dibaca orang? Nggak ada yang komen bukunya. Ya, dia akan juga mengalami hambatan. Waduh, ngapain saya buku? Orang juga akan stres. Itu emosional. Kita lihat dari emosional. Tetapi orang ketiga, misalkan kita lihat, kenapa Anda menulis buku? Kok suka buat menulis buku? Ya, supaya ini merupakan pertanda bahwa saya pernah dilahirkan. Saya hadir, saya berfungsi dan berperan. Ketika saya tidak ada, maka orang tahu saya pernah hidup dan dibaca orang. Itu kan landasan spiritual sebetulnya. Betul. Nah, ini kita gali. Tadi kan kita bertanya, kenapa Anda buat buku? Kenapa Anda buat buku? Hanya bicara mengapa Anda buat buku saja, kita sudah bisa menggali, mengiring mereka bahwa buku yang dibuatnya bukan hanya karena orientasinya tapi ada hasil karyanya. Iya, tapi adalah supaya betul-betul karena aspek spiritual. Ini proses kesadaran, perubahan kesadaran dari aspek berbeda, mentransformasikan tuh dari intelektual kepada spiritual. Ya. Ini prosesnya. Dan ini memang perlu ya suatu semacam one on one ya, per sesi. Maka ini semua bisa dijadikan objektifnya tadi itu kinerja seseorang, para staf, pimpinan. Bahkan juga ibu rumah tangga, bapak seorang dosen, seorang guru, bahkan seorang widyaswara sekaligus ya. Siapapun bisa. Dan orang kalau kita lihat, mohon maaf misalkan kalau kita saja duduk di bandara di waiting room ya. Kalau kita bertanya sama orang, kenapa kamu kemana? Ngapain kamu ke sana? Ada apa? Itu sudah proses coaching informal sebetulnya. Ya. Nah kalau kita sekarang kan tidak. Kita memberikan, loh kamu kok begitu pakaiannya? Ya. Kenapa misalkan tidak ada pertanyaan yang menjadi coaching? Menurut kamu pakaian seperti itu bagus tidak? Gitu ya. Jadi dia sendiri yang menggali potensi dia sehingga dibawa alam sadar. Alam sadar. Ya, sehingga menjadi karakter dia selalu berpikir mengembangkan potensinya di dalam setiap tindak tanduknya. Ini dalam pembentukan karakternya sebetulnya dalam proses coaching. Ya. Jadi bukan karakter tetap bisa dirubah, bisa dirubah ya? Bisa ya? Kata orang itu sudah karakternya begitu. Sononya lagi ya. Harus sono lagi, tidak bisa lagi sekarang Pak ya. Bisa dirubah. Bisa. Ya. Dengan tadi kita itu, menggali. Harus optimis. Menggali. Optimis ya. Sehingga dia berubah ya. Tidak dia berubah. Jadi kalau orang tuh seorang pemimpin sedikit bengis, marah aja kan ya, bisa dirubah. Bisa. Kalau itu perlu di lembaga itu lembaga coaching Riau ini ya. Kita sekarang terbuka itu. Terbuka ya. Silakan saja siapa yang berminat ya. Iya. Potong tuh segitu. Kalau kita lihat sekarang kan banyak para pemimpin mau kata dia. Mau itu dia. Padahal dia punya peluang melihat divisi-divisi atau bagian-bagian itu kan berbeda-beda. Bagaimana kalau dia pula bertanya mau bikin apa kita ke depan? Jangan kita bikin ini, kita bikin ini, kita bikin ini. Orang tak mau terbuka. Daya kreativitasnya. Tapi itu, yuk coba bidang awak mau bikin apa? Bidang awak mau bikin apa? Bidang awak mau bikin apa?
Terus kan akan timbul ide. Begitu ide dia timbul, kita mulailah mengiring dia. Tapi awak siapkan ini ya, targetnya segini ya. Nanti kreativitas itu. Betul ya. Jadi kita ke depan memang kepengen anak-anak milenial bergabung bersama kami, misalnya kita akan coba membawa, ayo mau ke depan mau bikin apa? Anak-anak mau bikin apa? Iya. Oh gitu ya. Kalau izin kalau tambah sedikit ya, kalau kita lihat sekarang pemerintahan lah misalkan ya, kita punya pohon kinerja, ada visi, ada misi, ya. Iya deh, yang turun kepada OPD. OPD ya. Ya, setiap OPD punya pohon kinerja, ada program dan kegiatan, tapi semuanya kan menjari, top down, ya tidak kita buat bottom up, ya. Nah, kalau kita sebetulnya gunakan pendekatan coaching ESG dalam meningkatkan performa kinerja mulai lini terbawah para pelaksana dan staf dan fungsional sampai terus ke atasnya, ini akan saya pikir juga Indonesia maju dan Indonesia emas bukan 45 tuh. Iya. Mungkin 25 bisa terkejar. Iya. Ya. Jadi percepatannya 25 cepat bisa. sekali. Ya, kenapa? Iya, karena semua orang, semua aparatur dia sudah berpartisipasi. Partisipasinya bukan mencari kinerjanya sendiri, tapi memang karena yang maha kuasanya masing-masing. Ya. Jadi kembali kepada dirinya sendiri, bahwa dia berbuat itu bukan kenapa, tapi berbuat itu kena panggilan hatinya sendiri ya. Betul sekali itu. Hatinya sendiri ya. Iya. Ada Ibu lagi kira-kira? Nah, cuma saya tanya sekarang Ibu. Kira-kira arah coaching atau lembaga yang kita lakukan ini arahnya ke depan nanti ini, kalau saya rasanya lebih pada pendidikan dini yang Pak saya. Pendidikan dini. Iya. Ya, jadi memang sekarang ini kita pengennya anak-anak muda tuh bisa tersentuh dengan coaching itu. Jadi semakin mudah, semakin dari kecil diajarkan dengan komunikasi coaching, akan semakin mudah untuk dia menjadi generasi yang cerdas, tidak hanya IQ tapi SQ dan EQ-nya gitu. Karena pengalaman saya sendiri ke anak saya, setelah saya coaching itu luar biasa banget perubahan berubah ya karakternya. Jadi saya praktek sendiri dan saya maintain udah 2 tahun nih, sejak saya coaching saya maintain gitu ya. Cuma satu, saya nggak perlu banyak gitu. Karakternya waktu itu saya coba menolong mama, penolong ibu gitu. Ternyata alhamdulillah dengan di coaching ketemu cahayanya, namanya inner drive gitu ya. Dorongan dari dalamnya itu yaitu ingin diberi amanah. Al-Wakil kalau dari Asmaul Husnanya. Dan dari situ dia sejak itu mau disuruh tuh, sejak di coaching itu dengan pertanyaan-pertanyaan, mau disuruh saya coba sekali, 2 kali, 3 kali. Saya terus pelihara. Memang kalau tadi ditanya bagaimana meliharanya sampai karakter keseharian gitu, itu memang balik ke kita lagi. Sebagai orang tua misalnya, bagaimana maintain itu gitu. Tapi memang inilah gunanya kami bersosialisasi mengenai coaching yang akan bisa membantu para orang tua, para leader, para pegawai, para semua yang membutuhkan jasa kami yang benar-benar apa ya, kami sudah melihat sendiri coaching-coachingnya itu memang Masya Allah, kadang memang tidak semuanya coach itu yang bersungguh-sungguh kembali ke diri masing-masing gitu. Itu ya. Jadi ya di dalam dinamikanya pasti nanti kita akan bertemu juga coach-coach yang belum tentu dia akan menjalankan action plan. Untuk itu ada gunanya mentoring. Kita pantau ya Coach Bung ya. Iya. Sampai akhirnya dia benar-benar bisa jalan gitu. Jalan ya. Gitu ya. Kemudian Bung kira-kira persyaratan untuk mengikuti ini apa kira? Baik. Kalau persyaratan menjadi coach, coach ya. Dia harus melakukan atau melalui proses pelatihan yang dilaksanakan oleh ISG pusat ya, di bawah naungan Dr. Ari Ginanjar. Kalau mau jadi coach, tapi kalau mau jadi coaching, sekarang kami membuka pintu di rumah coaching Riau. Kalau mau menjadi coaching, coaching, silakan menghubungi kami di rumah coaching Riau ya. Kami akan melakukan pendekatan awal dengan data,
kemudian memberikan pra-coaching, jelaskan supaya mereka tahu apa itu coaching. Kadang-kadang tuh mereka tidak tahu apa itu coaching. Nah, jadi kami harus betul-betul membuka diri, menceritakan bahwa coaching itu yang akan membuka, yang akan menggali kami, tapi yang akan menjawab apa masalah yang bisa diselesaikan itu justru mereka sendiri sebagai syaratnya lakukan komunikasi dulu dengan kami di Rumah Coaching Riau ya, di Jalan Tanjung Jaya 2 nomor 9. Kami bisa melayani melalui Zoom, kami juga bisa melayani melalui offline. Kalau misalnya nanti ada 5-6 orang, contohnya kami di sini membuka peluang untuk di mana tempat kita berdiskusi, membuka 5 pre-coaching. Misalnya ada tim dari BRK mau berdiskusi atau tim Tuan mau berdiskusi sama kami, mau menjadi coaching, kami membuka itu. Karena dengan visi kami berkhidmat di Bumi Lancang Kuning ini, memang betul-betul menginginkan, ayo kita mulai sekarang. Kalau kita tak mulai, kita akan menonton orang lain maju. Kapan lagi ya? Nengok aja. Tengok ya. Kita nengok orang lain maju, kita bila maju, mulailah. Jadi kami membuka diri nih dengan 5 orang akan membersamai para coaching. Syaratnya sangat mudah, bukan komunikasi, jumpai kami, kita bikin appointment atau berjanji, kami akan melakukan pra-coaching, nanti ada beberapa persyaratan harus. Jadi perorangan juga bisa ya? Sangat diapakan memang perorangan, makanya termnya one on one. One on one ya itu ya. Karena potensi teman-teman semua itu akan menjadi rahasia bagi orang lain, tapi bagi kami coach kepada mereka bisa menggali. Itu orang lain tak bisa tahu. Tahu ya? Dirahasiakan. Kalau sangat rahasia. Ya, mau bikin apa, tahu setelah di coaching untuk bikin ini. Itu rahasia ya. Itu rahasia bagi kami, tapi kalau untuk yang expose please. Mantap usia. Di luar biasa Cincin, tuan-tuan dan puan. Tadi kita berbincang tentang apa namanya SK Rumah Coaching Riau yang cukup memberikan peluang ke depan ini supaya generasi muda dan juga mungkin ada orang perorangan juga untuk dilakukan pembinaan atau pelatihan yang terutama sekali bagaimana meningkatkan jati diri kita masing-masing. Oleh karena itu saya ini perlu kita kembangkan ke depan dalam rangka untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas atau menuju tadi generasi emas ya 2045 ya. Nah untuk itu baik kita akhir saja perbincangan kita pada sore hari ini. Mungkin di lain waktu nanti akan kita tambah lagi atau terakhir sebelum tutup mungkin ada mau tambah silakan. Baik, terima kasih Tok. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan ini yang dari One Channel bawa kami bergabung di sini. Kami ingin membagi informasi. Bila ada yang mau berkontak Ria di SK Rumah Coaching Riau, silakan hubungi kami 0895 itulah 0895 6187 11165. Nah, itu akan akan melayani proses apabila ada yang ingin mendapat pelayanan coaching. Mendapat pelayanan coaching. Gitu. Oke, itu ya. Catat Cincin tuan-tuan sekalian, kalau mau ikut SK Rumah Coaching Riau, datang segera. Mudah-mudahan kita akan dilayani dengan baik. Terima kasih para narasumber pada sore hari ini, dan jangan lupa yang satu ini, share, komen, like, and subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.